ومن كتاب العلم الرمضانية. Alhamdulillah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita melakukan aktivitas ibadah khususnya di waktu fadilah atau waktu yang kita dianjurkan untuk menghidupkan daripada waktu-waktu, di antaranya setelah fajar, setelah fajar, makruh bagi seorang itu setelah fajar tidur sampai dia sholat isyraq, sampai sholat isyraq. Karena pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti haji dan umrah, pahalanya seperti haji dan umrah. Orang yang menghidupkan waktu setelah fajar, tidak bergerak dari tempatnya, dia membaca azkar, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu isyraq, maka pahalanya seperti orang yang pergi umrah. Mafhum? Hadiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ila Ramadan wal Jumu'ah ila Jumu'ah was salah ila salah mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan ke Ramadan berikutnya, Jumat kepada Jumat berikutnya, salat kepada salat berikutnya, mukaffiratun lima bainahun, merupakan penebus daripada dosa. Penebus daripada dosa. Ramadan yang lalu sampai Ramadan sekarang, Jumat kemarin sampai Jumat akan datang, salat yang satunya sampai Isya sampai subuh, salat ila salat, dari salat sampai ke salat. Mukaffirat merupakan penebus lima bainahum, di antara waktu-waktu tersebut, antara Ramadan dengan Ramadan, waktu itu atau salat dengan salat, Jumat dengan Jumat, itu adalah penebus dosa. Dengan syarat, apa syaratnya? Idza jtunibatil kaba'ir, apabila meninggalkan dosa besar. Terus yang diampuni ini dosa yang mana? Yang diampuni dosa yang kecil saja, dosa-dosa yang kecil, bohong kecil, dan dosa-dosa kecil yang lain. Adapun dosa besar tidak. Dosa besar tidak. Yang diampuni itu dosa kecil saja. Dosa besar itu tinggal seseorang itu yang dia bertobat taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa besar. Dosa besar yang bagaimana? Yang paling besar itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Asyirku billah. Paling besar, dosa paling besar menyekutukan Allah. Menganggap ada Tuhan selain Allah, itu dosa paling besar. Di antara dosa besar, lari dari peperangan, dosa besar tuh. Ketika berkecamuknya peperangan, lari dia.
lari. Nah, itu dosa paling besar. Salah satu. Di antara dosa yang besar, bunuh diri. Sekarang kan viral ya. Apa namanya, masalah sedikit sudah gimana kecewa, bagaimana misalnya ada orang bangkrut, sudah banyak hutangnya ya, mati kalau tidak ada hutang ya. Ini sebuah hutang banyak hutangnya, bunuh diri. Sedang orang yang melakukan amal ibadah, melakukan kebaikan, tapi kalau meninggal dalam keadaan punya hutang, tidak masuk surga. Betul ya? Ini sudah berhutang, matinya bukan mati meninggal, bunuh diri. Artinya mati karena dia keinginan jadi matinya bunuh diri dengan dosa besar pula. Kira-kira tempatnya di mana? Ya, itu salah satu. Nah, di antaranya juga itu berhak kepada kedua orang tua. Banyak daripada dosa-dosa besar itu banyak. Ya, dosa-dosa besar tersebut tidak akan hilang kecuali orang tersebut yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dosa-dosa kecil akan hilang seperti ini. Datang Ramadan ke Ramadan berikutnya, Jumat kepada Jumat berikutnya, salat kepada salat berikutnya, itu adalah kafarah atau penebus daripada dosa. Bahkan di dalam hadis lain, tertusuk duri, seorang hamba itu kalau tertusuk duri itu penebus dosa dia. Paham? Jadi kalau kamu tanya duri di mana, nah itu penebus dosa. Makanya kadang orang sakit, maka orang bilang tahur. Artinya suciannya, kaunya dosa itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dosa yang kecil. Makanya orang yang sakit itu biasa orang sakit kan, padahal sakit itu merupakan penebus dosa bagi dia. Tusuk duri saja itu penebus dosa. Bagaimana sakit kepala, sakit perut, ya, dan sakit-sakit yang lain itu adalah penebus dosanya kita. Penebus dosanya kita. Mafhum? Terus kalau orang tidak pernah sholat, penebus dosa tidak, itu musibah bagi dia, bukan penebus dosa. Mafhum? Ya, contohnya orang-orang yang mengerjakan daripada kewajiban itu penebus dosa bagi dia. Beda orang kalau tidak sholat. Ya. Jadi sakit itu merupakan penebus dosa. Jangan sakit. Bahkan orang yang sakit itu disuruh berdoa, doanya itu ujar orang yang sakit tuh. Seperti itu. Jadi syaratnya apabila meninggalkan dosa besar, kemudian itu akan menjadi penebus dosa kecil kita. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga itu rindu kepada 4 golongan. 4 golongan. Kita kalau dirindu sama orang yang terdekat sama kita, dirindu sama orang, senang tidak? Senang tidak? Orang tua tidak rindu sama kamu, senang tidak? Senang atau tidak? Tidak rindu orang tua sama kau, senang atau tidak? Tidak senang? Senang atau tidak? Orang tuamu tidak rindu sama kau,
atau orang yang tidak rindu sama kau, senang atau tidak? Ini dirindui. Beda orang yang merindu sama orang yang dirindukan. Beda. Bainal khatib wal makhtub. Nampak? Beda orang yang rindu kepada atau orang yang dirindukan. Beda. Kita merindukan sesuatu belum tentu dia rindu sama kita. Betul tidak? Betul tidak? Oh, rindu saya. Tapi belum tentu dia. Tapi kalau orang yang rindu sama kita, masya Allah. Kita rindu sama Rasulullah, ya. Apakah Rasulullah rindu sama kita? Kita rindu sama ini, rindulah dia sama kita. Nah, tapi ini tidak. Sesuatu yang rindu sama kita itu luar biasa. Mafhum? Kadang kita bilang, saya cinta guru saya. Apakah dia cinta sama kita? Nah, itu yang dipertanyakan. Tapi kalau orang yang cinta sama kita, orang yang rindu sama kita, itu yang luar biasa. Nah, ini rindu surga, rindu kepada 4 golongan. Kalau kita rindu sama surga tidak? Ada tidak rindu sama surga ini? Ada rindu tidak masuk surga? Ada. Masuk di mana kamu? Kalau tidak masuk surga, rindu tidak sama surga? Oh, yang bilang rindu yang tidak bersuara ini tidak rindu dia. Mau masuk di mana kamu? Rindu tidak? Kira-kira surga rindu sama kita? Belum kan? Belum tentu. Bahkan surga itu kata Nabi SAW akan setiap pintu daripada surga itu akan memanggil kepada seseorang. Kepada seseorang itu luar biasa. Kan kalau kita kan mudah-mudahan masuk di pintu Rayyan, ya, babu Rayyan, orang yang sering puasa, wadamu Firdaus al-A'la, ya, temo yang surga yang pendek-pendek dia punya ingin paling tinggi Firdaus, ya. Kira-kira surga Firdaus gitu sama kita tidak? Nah, itu yang dipertanyakan. Ya, tapi ini surga yang rindu kepada dia. Oh, itu luar biasa. Nah, apalagi kalau surga, tiap pintu surga itu yang memanggil nama dia. Kata Nabi SAW, saya berharap engkau salah satu dari mereka. Kata Rasulullah kepada siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Benar, Sayyidina Abu Bakar apa coba yang tidak pernah dia korbankan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, seperti ini. Hartanya habis untuk apa? Perjuangan Rasulullah. Perjuangan Rasulullah. Ma fadlakum Abu Bakar bi kathrati salati wal siyam walakin bi syai'in alladhi waqara fi qalbi, kata Rasulullah SAW. Tidaklah aku memuliakan atau menyebutkan saya Sayyidina Abu Bakar daripada banyak salat, dia punya puasa, akan tetapi adalah sesuatu yang ada di dalam hatinya. Apa itu? Al-mahabbah. Cinta. Bagaimana cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ujian pertama itu ketika Isra wal Mi'raj. Ya. Ketika orang pada mendustakan Nabi, dia orang yang tetap teguh pendiriannya dalam mempercayai Rasulullah SAW, tidak tak ikut dengan yang lain, sehingga dia digelar As-Siddiq. Mohon jelas. Kemudian hartanya demi benar betul-betul cinta kepada Rasulullah, dia infakkan dia punya harta semua. Kata ketika Nabi SAW meminta kepada sahabat untuk menyumbangkan hartanya mereka sesuai dengan kemampuan,
Ada yang bakasi 1 genggam kurma, ada yang bakasi ini. Sayyidina Umar pada dengar begitu, setiap sesuatu pasti Abu Bakar ini yang duluan sama saya. Nah sekarang saya harus duluan sama dia, nomor 1 daripada dia. Saya tidak mau kalah, kata Sayyidina Umar. Dia bagi separuh harta. Nah, kata Nabi SAW, ya Umar, apa yang kau sisakan sama keluarga? Dia bilang, ya Rasulullah, separuh ini saya bagi, separuhnya untuk keluarga saya. Separuh harta untuk saya sedekahkan di jalan Allah, separuhnya saya simpan untuk saya punya keluarga. Kemudian Nabi tanya sama Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kau simpan sama yang sisakan sama? Kata Sayyidina Abu Bakar, yang saya sisakan kepada keluarga saya hubullah wa rasul. Yang saya sisakan kepada keluarga saya, kata Sayyidina Abu Bakar, cinta Allah dan cinta Rasul. Mahmud, harta tidak ada. Dia bilang, ya Rasulullah, ini harta sudah, semua harta saya ini sudah. Terus keluarga, ya saya sisakan sama mereka cinta Allah dan kepada Rasul. Itu yang ada, saya sisakan sama mereka. Semua harta dia. Kata Sayyidina Umar, ya sudah. Dari sekarang dia bilang tidak pernah akan saya untuk bisa menyaingi daripada Sayyidina Abu Bakar. Mahfum? Semua harta dia infakkan kepada di jalan Allah dan Rasul. Tidak dia itu namanya mahabbah, betul-betul cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahfum? Ini surga rindu kepada 4 golongan. Yang pertama Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Ya, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dari Ramadan ini dan seterusnya kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dimudahkan lisan kita untuk membaca Al-Quran, meskipun hanya 1 halaman. Ya, meskipun hanya 1 halaman sehari, minimal ada yang kita baca. Jangan tinggalkan, apalagi kalau hafizul Quran. Ya, rojaannya sehari, mungkin sehari berapa kali, insyaallah. Ya, nah yang bukan hafizul Quran jangan kalah juga. Ya, kalau mereka sekian, kita harus juga berlomba-lomba di dalam beramal. Saing akan iri di dalam kebaikan tidak masalah. Ya, masa dia bisa 1 juz sehari, saya harus 2 juz. Ya, oh dia bisa sekian, saya harus sekian. Begitu. Tidak apa-apa seperti itu di dalam kebaikan, tidak apa-apa. Orang yang membaca Al-Quran, bahkan derajatnya seseorang di dalam surga tergantung daripada huruf yang berapa dia baca dalam Al-Quran. Artinya kalau cuma 1 kali dalam seumur hidupnya, itu huruf daripada Al-Quran itu. Begitu derajatnya nanti di surga itu seperti itu. Makin dia baca, makin tinggi derajat, diangkat derajat. Mafhum? Seperti itu. Kemudian mu'timil ji'an. Nah, orang yang memberi makan orang lain yang kelaparan. Gitu. Jadi kalau kau ingin dirindukan oleh surga, baca Al-Quran dengan tadabbur tentunya. Tadabbur itu apa? Tadabbur ma'ani. Menghayati daripada makna daripada Al-Quran itu. Ya, kadang ada orang baca tapi tidak tahu makna kan. Nah sekarang kita alhamdulillah ada tafsirnya, tinggal lihat tafsir maksudnya ayat ini apa. Nah seperti itu. Jadi jangan cuma baca tapi tidak tahu dia punya makna, dia punya anunya tidak tahu. Mafhum? Apalagi di bulan Ramadan, setiap hurufnya dihitung. Bayangkan berapa huruf.
yang kita baca. Ya, setiap huruf dihitungnya setiap huruf. Kata Nabi SAW, saya tidak mengatakan alif lam itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, ini satu huruf, satu huruf dihitung oleh Allah Subhanahu. Di kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang membaca Al-Quran. Ya. Kemudian ketika membaca Al-Quran, tentu niatkan untuk siapa yang keluarga kita yang sudah keluarga kita niatkan juga untuk mereka. Kita baca Al-Quran, kita niatkan untuk mereka. Makin kita baca, mereka senang mendapatkan kiriman daripada kita. Ya, tanpa mengurang kau punya pahala. Ya, tanpa mengurang kau punya pahala. Kemudian itu memberi makan orang yang kelaparan. Sebangun tidur. Ya, yang kedua yang dirindukan oleh surga, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Jadi kalau kau ingin untuk dirindukan oleh surga, kasih makan orang. Nah, salah satunya bukan hanya lihat orang kelaparan, bicara orang kelaparan di Palu sini. Mana yang tidak ada semua mati begini semua, bukan begitu. Kelaparan di sini bisa orang berpuasa. Mohon. Jadi orang kelaparan itu orang yang berpuasa atau kelaparan betul. Jadi gitu. Karena kelaparan itu dua pahala. Kasih makan orang yang kelaparan, kemudian menyenangkan orang. Betul tidak? Double lebih pahala itu. Karena kasih makan orang, ketika dia makan apa yang kita makan, senang tidak? Ada makan kita punya tidak senang, dia ada. Marah-marah begitu ada. Tidak. Tentu dia senang, menyenangkan hati orang muslim. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, wahafidhil lisan, menjaga lisan daripada perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya, kalau kau ingin kau dirindukan oleh surga, jaga lisan. Usahakan di dalam hidupmu jangan pernah engkau menyakiti orang lain. Atau ketika kau meninggal masih ada orang yang sakit hati sama kau, jangan. Kalaupun terjadi perselisihan, sudah datangi dia, baikkan sama dia, selesai sudah. Ya, selesai. Jangan kau pertahankan kau punya ego atau kau punya apa namanya ini. Jadi harus dia minta maaf yang salah. Saya tidak mau sampai mati. Sampai mati saya tidak kasih maaf. Sampai mati. Bagaimana itu? Kemarin ada orang kafir masuk Islam. Ya, maaf dia. Artis gitu masuk Islam. Dia pernah mengatakan kepada seseorang yang bersalah sama dia sampai mati, saking marah dia bilang sampai mati saya tidak kasih maaf. Ketika dia masuk ke dalam Islam, Islam merubah dia punya pendirian. Islam merubah dia punya pendirian. Sebagaimana diumumkan di media sosial bahwa dia tidak memaafkan si fulan itu, di media sosial pula dia sampaikan ketika saya masuk Islam, bagaimana saya mempelajari Islam, dia bilang mulai sekarang saya maafkan itu. Saya maafkan itu. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu majelis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Assalamualaikum rajulun min ahli jannah." فدخلها الصحابي الجليل إذا من أخطأ سعد
Sa'ad bin Malik atau seorang sahabat masuk kepada majelis Rasulullah SAW. Hari kedua kata Nabi SAW, "Assalamualaikum rajulun min ahli jannah." Akan masuk kepada kalian seorang daripada penghuni surga. Fadkhal alaihi Sa'ad bin Malik. Ya Muthalith, wala Nabi SAW, "Assalamualaikum rajulun min ahli jannah." Akan masuk kepada kalian seorang lelaki daripada penghuni surga. Ya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Umar, dikenal dengan Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anak daripada Amirul Mukminin Khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Beliau ini penasaran, ini amalan apa yang dibuatnya ini sampai Nabi saksikan dia 3 kali masuk salah satu penghuni surga. Masih di dunia sudah mendapatkan stempel ahli surga. Kita tidak tahu masuk di mana, baru benci sama orang. Kemudian dia datangi Sa'ad bin Malik, dia bilang, "Wahai Sa'ad, dulu itu belum ada ayat hijab atau masalah itu. Jadi dia datang pertama, maksudnya datang kepada Sa'ad bin Malik. Dia bilang, "Wahai Sa'ad, saya mau menginap di rumahmu." Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, "Saya mau menginap di rumahmu." Oh ya? "Inna baini wa baina abi syai'." Sesungguhnya saya dengan ayahku ada sesuatu. Kata Abdullah bin Umar. Dia bilang, saya dengan saya punya abah itu terjadi sesuatu. Jadi saya mau menginap dulu di rumah. Boleh tidak? Boleh. Ya. Nginap ya. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar ini melihat amalan apa yang dibuat sama Sa'ad bin Malik. Bangun tengah malam, dia melihat ibadahnya. Sa'ad bin Malik biasa-biasa saja, tahajud seperti biasa, tidak banyak dia punya amal. Dia bilang, kayaknya hari kedua ini. Hari kedua Abdullah bin Umar ini bangun di tengah malam melihat ibadahnya Sa'ad bin Malik. Hari kedua sama saja, salatnya seperti biasa, tidak ada amalan-amalan yang khusus. Dia bilang, kayaknya hari ketiga. Kalau orang pertama itu 3 hari, pertama 3 hari biasanya. Ya. Hari ketiga dia bangun tengah malam, dia melihat ini ibadahnya Sa'ad. Apa ibadahnya? Biasa-biasa saja, tidak ada amalan yang khusus. Besok harinya dia sampaikan, wahai Sa'ad, sesungguhnya tidak ada sesuatu antara saya dengan saya punya anak. Kata Ibnu Umar, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang terjadi. Saya ini datang kemari ini cuma penasaran saja. Kemarin Rasulullah mengatakan kepada kami 3 kali, 3 hari, 3 kali Nabi sampaikan bahwa akan masuk kepada kalian seorang daripada penghuni surga, dan engkau masuk. Saya ingin melihat amalan apa yang kau buat. Tapi saya lihat 3 hari ini tidak ada sesuatu yang spesial kau buat. Tidak ada yang khusus begitu. Kata saya, ya tidak ada. Cuman sebelum saya tidur, saya memaafkan kepada orang-orang yang menyakiti saya. Dia maafkan orang yang menyakiti dia. Artinya ketika sebelum matanya tertutup itu dia memaafkan orang yang pernah anu sama dia.
menyakiti dia, bikin gibah sama dia atau apa sama dia maafkan. Tiap hari dia bilang dia bikin. Kata Sayyidina Umar, ini penyebab ini salah satu sebab termasuk penghuni surga. Mafhum ini? Nah, seperti itu. Jadi, gitu. Jadi jaga kita punya lisan, jangan sampai seperti orang lain. Jaga lisan dari perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, berbohong. Ya. Yang biasa berbohong, jangan berbohong kasih kurang. Jangan sampai kau tertulis di lauh mahfuz sebagai orang yang nanti tertulis. Orang yang biasa berbohong nanti tertulis nanti. Bulan suka berbohong, tertulis di pintu. Ya. Mau boleh? Jadi agar orang percaya sama dia, biasa orang kalau bohong tidak akan dipercaya sama orang. Betul tidak? Betul tidak? Karena bohong terus. Makanya mulut lidah itu dikunci sama dua di pintu, gigi sama ini, dua. Betul tidak? Mata berapa dia punya? Penutup. Satu aja kan? Tapi lidah itu dua, gigi dengan ini. Mafhum? Dua yang kunci lidah. Karena dia lentur. Ya. Jadi langsung ceplos begitu. Kadang tanpa kita sadari kita bercanda-bercanda, tapi tiba-tiba menyakiti kita punya. Ya, bahkan katanya kalau seandainya duduk 3 orang, jangan berbisik-bisik. Ya, nanti yang satu yang tidak dibisikin nanti sakit hati, dikiranya bicara sama dia. Ya kan? Atau pakai bahasa daerahnya orang Manado duduk dengan orang Palu. Orang Palu pakai bahasa Kaili. Mana orang Manado tahu? Atau sebaliknya orang Manado duduk dengan orang Palu bicara daerah yang bahasa. Orang Palu tidak paham. Mafhum ini? Jadi bicara ketika duduk bersama itu sama-sama bilang jangan baku bisik. Jangan sampai ada yang sakit hati. Wassa'imina fi syahr Ramadan. Berikutnya adalah orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi itu 4 golongan ini yang dirindukan oleh surga. Ya, sebab mafhum? Nah, itu. Jadi yang pertama Al-Quran, mu'timil ji'an, wa hafidhil lisan, wassaimin fi syahr. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, tapi bukan cuma puasa begitu. Banyak puasa terbagi menjadi 3 atau berapa? 3. Yang pertama apa? Somon awam. Kemudian jangan jadi somon awam. Somon awam itu cuma puasa kok. Puasa. Ya. Nahan lapar, nahan minum, dari sesuatu yang membatalkan puasa, begitu saja itu somon awam itu. Ya. Mafhum? Tentunya puasa yang mencegah daripada apa? Yang membatalkan daripada pahala puasa itu. Ya. Seperti
agar engkau termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Mau tidak dirindukan sama surga? Mau? Mau atau tidak? Ada yang tidak mau? Angkat tangan. Ada? Yang tidur ini? Tidak mau? Yang tidur? Bukannya dia tidur itu. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Nah itu. Jadi Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ragiman farajulin dzukirtu inda falam yusalli alaihi. Sungguh sangat merugi ragiman. Seseorang yang saya disebut di sisinya dia tidak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya sampaikan kemarin ketika Nabi naik di mimbar. Ini dia punya doa malaikat. Kulamin apa namanya? Jadi sungguh celaka, merugi orang yang ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dia tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waragiman furrajulin indahu abwahu aw ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihi ma'amalan yadkhulu bisababihi al-jannah. Dan sungguh merugi atau hina orang yang mendapati kedua orang tuanya, dia dapati kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari keduanya, ayahnya, ibunya, kemudian tidak menunaikan hak-hak orang tuanya, tidak taat kepada mereka, sering membangkang, angkat suara di depan mereka. Ya, itu namanya haknya mereka. Ada hak anak kepada orang tua, ada haknya orang tua kepada anak. Haknya anak kepada orang tua yang pertama mencarikan ibu yang salehah. Tahu salehah? Kebalikan apa? Apa kebalikan salehah? Tolehah. Paham? Kalau tolehah itu tidak saleh. Paham? Jadi pertama, haknya anak kepada orang tua mencarikan ibu yang salehah, ibu yang taat, menjalankan kewajiban-kewajiban. Paham? Terus kalau sudah nikah gimana? Jadikan dia sebagai orang yang taat kepada Allah, ya kan? Menunaikan kewajiban-kewajiban apa yang diwajibkan kepada dia. Yang kedua, kewajiban anak kepada orang tua, orang tua itu memberikan nama yang baik, memberikan nama yang baik, kasih nama Abdullah, kasih nama Abdurrahman, Muhammad, Ahmad. Jangan kasih nama Kusala, Nar, Jahannam. Gimana? Ya, nama-nama yang baru gitu. Nama-nama yang baik atau nama-nama orang saleh atau salehah. Ya, nama-nama para nabi. Jangan kasih nama yang kasih nama Tony. Kasih nama Tony. Ditanya, namanya Tony, kenapa tidak dikasih nama yang lebih? Ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Ada nama Tony di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu Zaid, ada kan? Atau di mana dia bilang ada Tony di situ? Ternyata dia bilang, di mana itu DP ayat itu? A'udzubillahi minasyaitonir. Syaitan ternyata Tony.
nama-nama yang karena nama itu berpengaruh dengan seseorang. Ya, nama itu berpengaruh dengan seseorang. Jadi dia ibadahnya, dia semangatnya tergantung nama. Ada nama dikasih nama Kusala, jadi Kaslan dia. Kusala itu nama jamak taksir dari Kaslan. Kusala. Semua Kusala. Jadi seperti itu apa? Nar. Nar dikasih nama. Mafhum? Kagak dikasih nama Ifrit, ya kan? Kasih nama yang bagus-bagus. Ya, nama para nabi atau nama daripada orang soleh. Yang ketiga, mengajarkan ilmu kepada anak. Ya, pengetahuan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu haknya orang tua kepada anak, kepada kedua orang tua. Ada haknya orang tua kepada anak, yaitu berbakti kepada mereka dan semua kebaikan-kebaikan. Mafhum ini? Nah, jadi seperti itu. Jadi kemudian dia tidak menunaikan hak-hak orang tuanya tersebut, sehingga menyebabkan dia masuk ke dalam apa namanya ini? Jadi tidak mengenalkan daripada hak mereka yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Artinya begitu. Artinya dia tidak bikin haknya mereka, dia tidak tunaikan hak apa namanya, hak daripada kedua orang tua. Sehingganya kalau seandainya dia kerjakan haknya itu adalah sebab dia masuk ke dalam surga. Mafhum ini? Waragiman furajulin dakhala ali Ramadan wa tama Ramadan qabla an yughfara lah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, sungguh merugi atau hina orang yang mendapati bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Ya, Ramadan berlalu tapi dia tidak dapat ampunan. Ya, rugi tidak? Rugi. Sia-sia dia menahan lapar, menahan haus. Rugi, sia-sia tidak? Sia-sia. Kenapa? Karena dia tidak menunaikan hak Ramadan ini. Banyak Ramadan adalah bulan ampunan, bulan ini kebaikan-kebaikan banyak dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada hambanya. Oh, ini orang ini tidak dapat. Orang ini tidak dapat. Diharapkan dia daripada kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu jaga diri kita, ya, jika kita punya diri, jangan sampai Ramadan berlalu kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu salam. Ya, jadi berlalunya Ramadan, usahakan kita menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingganya dosa kita, akhlak kita, kepribadian kita itu menjadi lebih baik lagi. Ya, menjadi lebih baik. Jadi tanda-tanda orang yang dia punya Ramadan diterima. Ya. Jadi ada alamat ketika selesainya Ramadan itu, ada alamat bagi orang yang tanda-tanda dia punya Ramadan diterima. Akhlaknya lebih baik lagi. Sikapnya, perilakunya jadi lebih baik lagi, tidak seperti yang kemarin membangkang, suka memaki ketika keluar Ramadan, dia suka berbohong, setelah keluar tidak lagi dia berbohong. Ya, dia kurangi itu semua. Ada perubahan di dalam diri. Nah, itu pertanda, berarti tanda bahwa Ramadan yang kemarin diterima. Tapi kalau setelah berlalunya Ramadan
Nasallallahu salam alaihi ibu daripada yang sebelumnya itu muskilah. Paham ini? Ya. Nah, seperti itu. Jadi setelah Ramadan itu nanti dilihat di situ tuh perilakunya. Kalau perilakunya lebih tambah baik berarti Ramadan kemarin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Jadi itu. Jadi jaga kita punya diri. Jaga kita punya apa namanya ini waktu dan gunakan untuk sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang merubah kita punya keadaan. Yang dulunya mungkin kurang daripada akhlak kita, kebaikan kita, mudah-mudahan Ramadan ini menyebabkan kita tambah lagi akhlak kita, perilaku kita menjadi lebih baik, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita tingkatkan. Mudah-mudahan ditambah semangat lagi belajar. Amin ya rabbal alamin. Tambah semangat lagi. Tambah semangat, tambah himmah untuk apa? Untuk belajar. Belajar ini lautan. Tidak, ilmu ini lautan yang berarti. Ya, makin kau menyelam makin luas, makin luas itu. Semakin kau belajar, semakin kau merasa itu kau bodoh. Semakin kau merasa kau bodoh atau merasa tidak tahu. Kenapa? Karena luasnya ilmu. Ya, luasnya ilmu. Jadi mudah-mudahan kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ba'ala bina rabbina